ketemu lagi. Maaf, tadi lagi ngambil earphone, ternyata suaranya kecil. Oke, balik lagi. Kita tunggu teman-teman dulu ya. Apa koreksi kalau ada suaranya kecil? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Aduh, akhirnya andalan aku. Aduh, dokter, seneng banget setelah sekian lama berburu. Sekian purnama terlockdown. Saya masih istiqomah terlockdown di Iya, Jakarta. luar biasa dokter ini. Teman-teman, ini dokter Chan. Saya makanya dokter Chan. Beliau spesialis KFR. Kalau kita biasa bilangnya untuk awam, dokter rehab. Nah, rehab itu ada dokternya, dokter Chan ini dokter rehab gitu ya. Jadi yang ngasih resep tuh kalau pasien mau rehab itu programnya ABCD. Nah, kayak gitu tuh dokter Chan. Nah, makanya pas banget kan kalau kita ngobrol-ngobrol soal rehabilitasi, gimana caranya supaya tetap bugar setelah kena COVID. Banyak banget dok, akhir 2 bulan inilah kalau di saya sih mungkin 2 bulan ini itu banyak banget kasusnya. Ada yang skalanya ya mungkin biasa aja, bisa dengan aktivitas yang ringan, tapi banyak juga yang lebih dari 5 yang berat, yang saya pegang sendiri. Jadi ini mungkin teman-teman dokter paru yang lain juga lebih banyak lagi yang sampai harus rehab di rumah sakit dalam arti ranap gitu. Itu kan membuat saya jadi bertanya-tanya, ini harusnya kayak apa sih yang benar supaya tetap bugar. Nah, makanya alhamdulillah saya punya kesempatan untuk ngobrol dengan Dokter Chan. Ayo teman-teman yang belum gabung, cepat gabung sebelum ditutup lapaknya. Dokter Chan nih. Dokter Chan ini ternyata IG-nya beda dok sama yang saya follow. Ada yang follow yang lain juga IG-nya tuh kayak Itu gitu adik saya, makanya. Dok. Adik Ah, saya. pantesan. Kami bernama sama. Depannya Siti Chandra, dia juga Siti Chandra, Ah, tapi saya Wijananti, dia Dwi Jayanti. Makanya saya pakai Masya nama belakang. Allah. Masya Allah, pantesan. Ya ampun, ya itu Tapi bener-bener. adik saya dokter gigi. Pantesan saya nunggu-nunggu. Kok lama banget ya nggak di-save-save, ternyata salah alamat. Karena dia nggak Oke. kenal. Iya bener. Aduh, untung tadi dokter Chan langsung itu saya. Makanya sibuk banget ya dok? Enggak, biasa aja, Dok, rutinitas. Memang ini sudah Eh, masuk fase fase ini ya, Dok ya. Kita ketemu sama post COVID sama long COVID ya, Dok. yes, betul, betul dok. Termasuk Mungkin, termasuk yang remedial, Dok. Yang hair. iya, iya, yang Kena hair. Waktu itu nilainya reinfeksi, belum bagus, ya. jadinya dia hair. Reinfeksi atau rindu sama rumah sakit, dia masuk Iya. lagi. Rindu, rindu. Oke, dokter, ini saya mau bikin ini dulu kayaknya ya, kita bikin apa obrolannya time frame. Jadi kayak yang pertama kita bahas dulu. Saya pengennya nggak cuma melulu masalah pasca COVID, dok. Iya. Ada nggak sih pencegahannya itu dulu? Ada nggak sih pencegahannya supaya jangan sampai kita ketemu dulu gampangannya long covid syndrome ya, yang kayak nggak aktivitas, nggak bisa normal pasca covid, tapi Iya. bisa dicegah nggak selama kita kena covid, selama teman-teman ada yang kena covid, saudaranya, keluarganya, koleganya, tangganya yang kena covid, ada nggak pencegahannya supaya nggak ngalamin long covid syndrome? Monggo dok. Bisa. Bisa banget ya, Dok. Jadi itulah karena kita sama-sama tahu kalau dari medis, apalagi dari sejawat respirasi atau dari pulmonologis, dari kami, dari dokter rehab terutama yang tentang rehabilitasi respirasi ya, itu
COVID ini kan dampak akhirnya restriksi ya, Dok. Parunya Ya, susah mengembang. Nah, betul. jadi supaya tidak sampai kita harus menghadapi kasus restriksi yang lebih berat di setelah dia COVID-nya selesai, tolong pada waktu dia lagi COVID, lakukan lelang rekrutmennya dengan baik, dijaga pengembangannya dengan baik. Karena berjuta alasan diungkapkan oleh pasien, nggak mau tengkurap, nggak enak, ngap, sesek Pegel. gitu, pegel. Tapi setelah diinfokan, saya selalu menginfokan saya dan sejawat Hmm. saya di rumah sakit itu montir, Pak. Onderdil kami nggak bisa ganti. Kami terima servis tapi nggak ganti onderdil. Paru cuma punya bapak atau punya ibu gitu. Kalau bapak sama ibu nggak jaga, ya kami cuma servis kok, nggak ganti onderdil. Jadi yang ada ya itu. Dari detik ke Oke. detik tambah tua gitu. Jadi saya selalu minta tolong diusahakan untuk melakukan menjaga pengembangan paru di saat sedang sakit. Jangan mentang-mentang aku kan cuma isoman, nggak penting. Tengkurap itu cuma untuk yang dirawat. Nah, Hmm. sakitnya sama, parunya juga sama gitu. Iya, betul, Target betul. organnya sama, iya. Emang parunya kalau udah diplisket habis COVID itu dok, kan itu banyak kupnatnya kan. Fibrotik anggap aja itu kupnat. Apnesel Parunya di dalam diplisket ya, paru Dok, ya? gitu kan. Itu Kayak kan rok susah aja. banget. Betul, betul. Jadi, Tapi rok bisa betul nih. pegar kan. Betul, betul. Kalau di apnes kan Betul. nggak bisa Itu ngebar. itu perandaian yang cerdas, Dok. Betul, itu perandaian yang cerdas luar biasa. Jadi kalau paru itu lagi pas kena COVID itu ibaratnya nggak dilipat, ya kayak diplisket. Jadi gimana caranya supaya dia nggak, jangan sampai kaku gitu ya, Dok, ya, gampangannya ya, jangan sampai kaku, kemudian dijembreng. Ya, Dijembreng. jangan sampai di apnese dok. Di Oh apnese iya, susah iya, iya. lagi. Nggak plisket lagi. Dijembreng supaya supaya nantinya nggak mengganggu fungsinya gitu Betul. ya. Wah, Iya. betul, betul, itu harus 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 jadi kosakata yang saya camkan Karena dalam pikiran, Dok. berhadapan dengan awam kan dok. Itu Ya, kan betul, betul. dijelasin itu dijelasin, oh dokter nggak ngerasain saya lakuin ini, jangan sombong Pak, saya juga alumni gitu. Ya, Alumni benar. COVID. Gitu kan. Cuma mungkin saya tidak isoman, mungkin respirasi saya lebih baik dan karena saya Hmm, juga tidak ada komorbid mungkin ya dok ya, kita terpapar ya, ketempelannya dikit dok, sawan COVID-nya dikit gitu. iya. Tapi Jadi hikmahnya jadi gampangannya kalau yang berat antibodinya juga lebih 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 oke ya daripada yang ringan. Cuma kan kita harus ya, lewatin dulu nih pertempurannya untuk bisa dapat antibodi gitu kan. antibodinya bagus tapi parunya diplisket dok. Betul, betul, betul. Bagus kalau boleh milih Oke. kan yang bagus gitu. Oke, jadi tujuannya adalah supaya nggak miskat itu tadi ya, supaya bisa tetap mencegah, ya mungkin tetap ada sedikit sedikit ya dok ya, kalau misalnya pada kasus yang sampai diranap seperti itu dia cuma nggak, jangan sampai mengaruhi aktivitas pasca COVID-nya gitu kan. Iya, Nah itu iya. resepnya apa dok? Tipsnya apa dok? Halo dok. Halo? Iya. Tipsnya apa dok kalau biar nggak keplisket itu tadi selama Dia, sakit? iya. Paling gampang kan pakai pengembangan dengan metode biomekanik ya dok. Itu kita pakai Tuh. gravitasi lah ya. Halo, Hmm. apakah Iya, jelas dok halo. suara saya? Jelas, Halo. jelas, jelas dokter. Jelas. Nih, jadi biasanya saya menganjurkan kenapa saya suruh tengkurap gitu. Karena Mhm. jujurnya kita juga sama-sama tahu kalau yang tim nakes COVID pasti sudah memahami hal tersebut ke awal itu PR banget gitu. Iya. Itu harus menginfokan Bapak Ibu, paru-paru kita kalau diposisikan tengkurap, gravitasi ada di bawah, dahak semua akan ada di bawah, udara ada di atas, pengembangannya lebih tinggi, pressure-nya dikit akan mengembang secara sempurna ke atas. Seluruh punggung itu mudah terkembang gitu. Dan ada di beberapa literatur itu balon-balon udara yang ada di dalam paru-paru tuh gedenya sama. Jadi kalau disuruh saya selalu bilang, Baik. udara banyak di sekeliling itu kayak kita punya ATM, tapi dompetnya kecil. Nah, kan baru sampai tikungan udah Hmm. nggak bisa belanja kan, harus ambil ATM lagi gitu. Jadi ya kalau supaya sekali masukin dompetnya banyak, kembangin dompetnya banyak-banyak gitu. Supaya lebar, kita bisa Hmm. diskusi stok oksigen pertukarannya dengan baik sehingga bisa modal aktivitasnya dapet gitu. Biasanya saya Hmm. mengawamkan gitu ya dok, karena
Hmm, mereka biasanya lebih lebih percaya itu ya dok, mazhab WA group daripada literatur review dari Ya, dokter. betul, betul. Jadi, Karena lebih aduh, pokoknya mudah banyak bacanya, sekali lebih lah mudah itu dicerna. keyakinan masing-masing yang berkembang itu Mm, tentang perkovitan itu yang antara si buta menonton si buta gitu ya dok, karena mereka Iya, kan bukan betul. medis ya. Jadi, Iya, betul. jadi makin terjerumus lah. Jadi saya cuma menjelaskan secara biomekanik. Ini kan Mhm. begini. Jadi caranya dengan tengkurap aja loh. Saya nggak suruh ngapa-ngapain. Mau tengkurap sambil main HP, tengkurap sambil nonton TV gitu. Karena trennya sekarang yang isoman tuh rata-rata kan nggak di ronsen ya dokter Diana ya. Nggak, Ya, rata-rata mereka nggak mungkin ronsen. ya. Pokoknya Mm-mm, posisi mm-mm. kontak langsung isoman gitu. Ya, Nah betul. di sesi hairnya itu dok, waktu dia readmission karena infeksi, itu kok Aha. fibrotiknya yang lama itu luas gitu. Lah Nah, saya susah, betul. ini belum saya apa-apain kok sudah sesak gitu. Lah ini sesak PR Mhm. kemarin ini, SHU yang Mhm. kemarin gitu dok. Jadi kita yang Usahanya kurang ketemuan kan, jadinya minus. minus itu Iya, betul, modalnya betul, minus. betul. Ini nyumbang parunya dari mana gitu. Jadi saya bilang, Oke, ini dari ya, ya, ya. ya dan rata-rata muda ya dok usia sekarang Mhm. karena mereka Ya, merasa aku karena nggak apa-apa, aku oke gitu, aku nggak punya komorbid, oh. tapi Aha. beliau melanggar hukum alam karena begadang, gamer Ya. dok, gamer boy banyak banget Ah. yang impatient itu, game online yang sampai lewat waktu, kemudian Hmm. smoker ya dok ya pasti ya perokok, Mhm. asam Mhm. lambungnya juga nggak karuan, udah kalau gitu obstipasi karena kadang-kadang obat-obatan itu sendiri membuat gangguan GI tract ya dok, Ya, itu mengganggu betul, kami betul. dari rehab, mengganggu dok Hmm. karena obstipasi lebih dari 3 hari itu Mhm. otomatis perutnya begah, Mhm. gerak diafragma nggak baik. Oke. Nah, jadi harus habis itu nanti dia makin stres, makin gak nyaman, asam lambungnya naik, tambah lagi ya diafragma, nafasnya Hmm. juga ngap. Jadi kadang-kadang kami suka minta ke sejawat paru atau sejawat penyakit dalam, tolong dong brosis itu bawalnya diperbaiki gitu. Jebolin tuh ke bawah pakai supositoria, ibaratnya begitu ya, supaya BAB-nya lancar. Tadi tanyain, Bu, sudah Iya. berapa hari nggak bisa BAB? Saya sejak masuk belum dok. Kalau kok anteng men gitu ya, disimpan di perut, deposito kali. Bukan Betul. logam mulia kok disimpan. Akhir-akhir ini saya temui seperti dokter Chan sampaikan tadi, Dok. Jadi isoman kemudian hari ke-6, hari ke-7 itu datang dengan sesak gitu. Oke. Berarti mungkin pengetahuan mengenai apa yang dilakukan selama isoman yang harus benar-benar juga ya isolasinya itu hanya dipindahkan saja kan dok sebenarnya dok ya Yes, dari iya. rumah sakit ke rumah. Jadi Logo rumah sakit. programnya pun tetap tetap sama harusnya. Iya. Cuma Iya. kenyataannya akhir-akhir ini banyak yang masuk di tengah-tengah masa isolasi dan mungkin seperti dokter Iya. Chan sampaikan. Boleh di detailing lagi nggak dok? Apa yang harus dilakukan selama isoman tuh? Kalau untuk menjaga tentang respirasinya ya banyak ya dok, sudah ada dari Rumah Sakit Persahabatan ataupun dari Wisma Atlet juga ada itu untuk guiding untuk latihan pernafasan. Saya Oh yakin baik. sejauh banyak ini ya untuk dilakukan, tapi paling sederhana yang paling mudah paling latihan pakai mager itu ya prone dok. Oh baik. Latihan yang Latihan nggak usah hemat gerak ya energi itu, justru. iya, itu hemat energi banget udah prone. Tapi kalau dia masih punya saturasi oksigen sendiri dia bisa pantau ya dok. Kan kita Mm-mm. khawatir hipoksia boleh Mm-mm. dipantau. Tapi kan itu lumayan mahal buat sebagian orang mungkin ya. Jadi Mm-mm. atau aksesnya mungkin nggak bisa untuk membeli saturasi oksigen. Kami biasanya klinis kita pakai breath count test dok. Kita hitung nafas. Mm-mm. Mm-mm. Kami karena kami rehab saturasi kan rata-rata orang tuh periksa sama posisinya duduk ya dok atau Ya tidur gitu ya. betul. Padahal kan kita bergerak. Pada waktu Ya. bergerak itu oksigen demand naik. Untuk kami kan latihannya mobile ya. Kalau rehab tuh pasti gerak. Hmm. Sedangkan rata-rata orang Indonesia itu raja dan ratu dok. Habis sunat aja bedridden. Iya Sultan, kan? Sultan kamu. Iya, Sultan, Raja Ratu. Jadi bener-bener dan keluarganya sayang gitu loh. Saking sayang ada beberapa pasien yang awal-awal tuh udah pasien COVID dibilang COVID nggak mau gerak takut kenapa-napa kan sakitnya bahaya gitu.
Bu, ibu nggak akan meletus kalau bergerak gitu. Tengkurap aja kalau mau diam. Latihan nafas otomatis semua yang berkaitan sama rongga dada ya dok, itu yang harus tidak boleh kaku Tidak gitu. boleh kaku. Bahu nggak Oke. boleh kaku, kemudian pinggul nggak boleh kaku. Karena beberapa Hmm. yang mohon maaf yang edisi senior ya, jadi udah lewat remajanya itu bahu-bahunya kadang kan kaku, Ya. ya dok, open shoulder atau riwayat Mm-mm. keterbatasan pergi karena dulu pernah cedera, itu otomatis waktu dia tarik nafas akan pengembangan dari upper lobe atau sisi atasnya akan berganggu gitu. Nah, itu yang harus dirilis karena saya ada beberapa pasien yang nggak bisa dok, kenapa tangan saya sakit? Oh ternyata gerak aja dikit sakit. Oh itu saya ada beberapa Oh. posisi yang memang harus dimodifikasi gitu dok. Terus Hmm. posisi untuk prone atau tengkurap sendiri ada macam-macam ya dok. Ada yang ditaruh di Mhm. dada, jadi kayak Mhm. kayak orang kontol itu loh dok, kayak semampir gitu, Mampir. temangsang, kayak temangsang sendiri gitu, itu nyantol Iya. gitu kan. Iya kan? Nah itu Iya, betul. nyaman juga sih, tapi Mhm. tidak long term dok. Itu kalau jangka lama Hmm. lehernya sakit, Ya. kemudian bahunya sakit. Beberapa tangan, ujung-ujung tangan numbness ya, kesemutan gitu. Karena kan brachial Hmm. plexusnya yang ada di ketiak aksillary Ya, daerah ini kan itu kan ketekan. mhm. Iya. Ya, betul. Jadi itu yang perlu diperiksa untuk yang tengkurap atau tidurnya ngeblok gitu ya, bablasan gitu lah, itu bangun itu bisa yang disebut Saturday night palsy dok. Jadi kan mungkin zaman dulu itu suka Leher. ketiduran apa tiban itu jadi kesemutan, beberapa malah susah menggerakkan tangan karena Mhm. kelamaan saraf dan tertekan di posisi itu. Nah, Itu gitu dok. Tapi kalau prone saran yang dokter terkuat yang paling friendly ya. lah gitu untuk jangka panjang jangka berapa jam dok minimal? Kalau bisa idealnya sih biasanya kalau usahakan bisa 2 jam ya dok. Tapi kalau di Oh, jurnal kan optimalnya 12 jam dok. iya. Saya Mm. biasanya mintanya 12 jam. Iya dok, tapi 12 jam boleh, tapi pakai waktu tidur dok. Rata-rata di orang itu tidur kan 6 jam sampai 8 jam. Ya. Nah Mhm. itu tinggal nambahin sebelum dan sesudahnya. Lebih enak. Oh, oke. Nggak memberatkan Ya, dia. ya. Gitu. Kalau Ya, langsung ya, dia ya. tolong tengkurap 12 jam ya Pak, Bu, gitu. Aduh, disetrap aku kok. Gitu. Langsung mikir gitu. Aku biasanya trap saya ya gitu. Lah tidur malam lah Pak, jangan yang pagi siang, saya bilang gitu. Jadi kalau waktu tidurnya kerjakan untuk tengkurap gitu. Nanti tinggal Heeh. ditambahkan kan, gitu dok, Oh, sebelumnya atau gitu. sesudahnya. Hmm. Oke. Yang paling friendly menurut dokter yang kayak apa, Dok? Prone-nya? Kalau intinya sih sebetulnya posturnya harus tegak ya dok, karena postur kita itu kan tegak, tidak melawan gravitasi. Jadi Mm-mm. eh, eh, kalau saya biasa sebut tuh kalibrasi postur. Jadi kalau kalau bisa Mm-mm. kita tuh kalau nempel ke dinding itu nempel semua dari Oh, mulai kepalanya baik. nempel. Kan ada juga yang orang biasa Lurus. texting dulu, gitu. Nunduk. Ada kan yang kepalanya ibaratnya kalau lari kepalanya finish duluan gitu karena saking Finish. nunduknya gitu Aduh. kan ada kan ya, susah saya menjelaskan. Jadi itu namanya forward head gitu. Jadi untuk yang kayak gitu Oh. otot-otot lehernya sangat lelah, itu kalau disuruh di Mhm. breathing atau disuruh tarik nafas upper lobe itu berat karena Hmm. dia harus milih megang kepala apa megang napas gitu. Kan Ya, kepala ya, nggak ya. mungkin ditaruh kalau orangnya nggak dengan ikhlas menaruh kepalanya gitu. Ya, Seringnya kita tuh naruh pantat, naruh punggung, naruh belikat tapi nggak naruh kepala, tetap aja ya HP betul. gitu nunduk. Gitu. Betul, betul, Jadi Dok. Betul. ya Jadi saya sudah bilang intinya mohon adalah keikhlasan pokoknya menaruh kepala gitu. mohon keikhlasan menaruh kepala. Itu bener dok. Jadi seringkali, aduh, ini nggak bisa dok karena gini-gini. Ya ampun, gampang itu. Kalau saya biasanya menganalogikan dengan kayak bapak atau ibu dipijat itu loh. Itu kan nggak ada yang Hmm. dipijat begini kan, semuanya palanya ditaruh gitu kan, gitu kan. Oh iya ya, dah. Setelah itu baru Hmm. gitu. Yang penting berarti apapun itu sebisa mungkin semuanya nempel di bed ya dok ya, Iya, gitu ya. iya dok. Dan kalibrasi postur itu maksudnya supaya otot kita nih efisien kalau kita bergerak. Kalau kalau ada yang bungkuk, ada yang terlalu tegak kan ada ya dok ya. Saking Mm-mm. ototnya terlalu montok ya perutnya gitu, jadi melegek gitu ke Iya belakang bener gitu. dok. Nah itu penting banget. Jadi ingat beberapa pasien yang perutnya ini offside Ya, itu iya, betul. sulit untuk prone dok. Gimana Oke, dok? oke.
Kalau ibu hamil jelas nggih dok, Ya. tapi kalau menghadapi bapak hamil kan kita repot ya, yang nggak lahir-lahir itu offsetnya Ya, luar ya. biasa itu kita harus kasih bantal di hip dok, di pinggulnya, di Bantal bawahnya. di hip. Oke. Jadi supaya lebih nyaman dia. Itu karena diafragmanya bebas, tapi tetap di Mhm. dada harus disupport dok. Jadi posisinya kayak bayi ditunggingin, kayak sujud. Oh, Ya, jadi tapi hipnya leher lebih tetap tinggi. disangga ya dok. Lah kan perutnya tebel dok. Oh iya, dia perutnya kan gede ya, jadi memang mau nggak mau nungging. Baik. Karena kita tidak bisa melepas perutnya, kita ganjel aja bawahnya gitu. Oh, Supaya dia bisa panggulnya di perut. Ye. ganjel. Oke, oke. Kalau Ya, ada ya, kolerik ya. tuh enak dong, tinggal diceburin di lubangnya ya. Kan Mm-mm. udah nggak ada kolerik Itu bed. ada Jadi ya ada itu. Jadi buletannya itu ya. ye. Oke, Karena itu oh kita gitu. ganjel, kita dongkrak. Ye. Gitu. Kalau Untuk ibu biasanya, hamil juga sama dok. ibu hamil berarti pinggulnya diganjel juga ya, sama ya. Ye. Tapi kalau hamilan Ada alternatif lain nggak dok? Misalnya kayak oh, miring boleh lah gitu. Gimana? modified prone dok. Modified prone itu Aha. tengkurapnya itu kayak meluk guling. Jadi miring Oh, tapi oke. nggak miring. Ye. Jadi miring menuju Miring tengkurap. tapi agak ke depan. Ye. Begitu. Kayak meluk guling. Kayak meluk guling gimana? Kan meluk guling kan nggak Susah duduk itu. tuh ya. Kalau duduk kan tidur miring tapi mau ke Iya, tidur tengkurap gitu. miring tapi agak ke depan begini. Enggak. Ye. 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 Eh, saya jadi bayangin kalian meluk guling mah auto dong jadi nggak mungkin. Iya itu refleks ya dok. Iya, Habis itu berarti bablas sebenarnya soalnya nggak kalau inget. kalau memang prone itu sangat sulit dengan berbagai alasan lah gitu, modified prone juga di boleh ya dok ya, Ye. masih Ye. jadi Daripada alternatif tidak yang dok. baik ya. Oh, Ye. daripada tidak. Ye. Oke. Kanan Dan kirinya rata-rata ada kanan kirinya boleh ada ini dok, ada berapa lama ada waktunya aha, gitu gitu. aha, aha. Yang sama sih kalau bisa sih optimalkan 2 jam. Tapi kalau tidak bisa, Hmm. tubuh kita itu punya somatic memory yang memberikan sense kalau kita posisi. Setiap orang Hmm. berbeda gitu. Tubuh kita ini cerdas, udah diinstal sama penciptanya, cuma kita aja yang dablek suka nggak denger. Udah ngantuk tetap maksa lihat laptop, padahal laptop cuma diliatin, nggak ada yang dikerjain ya kan otak sudah blocking kan. Tubuh itu sudah minta shutdown sebetulnya, tapi tuannya itu kepala kita ini yang sombongnya minta ampun tuh suka mengatur Hmm. sendiri di luar kuasa tubuh. Jalan udah kesandung-sandung, nggak mau istirahat gitu kan. Sering sering begitu, termasuk saya juga suka kadang Iya, begitu gitu. betul Makanya dok. kalau Gimana kalau dong? Kalau demo ditelepon gitu, malam sama konsul gimana? Curhat. itu saya titip doa deh dong. Doa penem kalau itu. Iya benar. Saya sering kali berdoa kalau pas lagi malam jaga konsul, ya Allah semoga hari ini semuanya sehat. Berarti banyak sedekah di jam maghrib dok. Iya benar benar benar. Oke, dokter ada yang nanya sekalian nih. Nih, Dari Susi Ai, kalau prone tengkurap, kepalanya boleh miring nggak? boleh. Atau Yang gini, penting, mungkin ditaruh gini, gini. yang penting lehernya tegak, gitu. Terus lehernya lurus. Biasanya Lehernya diganjal, lurus. gitu. Oke. Diganjal itu di sternum sampai leher kayak kita tepang dagu intinya, jadi ototnya nggak capek. Tapi miringnya tetap gonta-ganti, miring kanan, miring kiri. Karena Oke. lebih nyaman miring daripada lurus. Ya, betul, betul. Gini. Kalau lurus itu Oh. Renius capitis, otot yang megang kepala bagian belakang tuh biasanya Mm-mm. kaku banget. Itu nanti sepalgia dok Hmm. kalau kelamaan. Sakit apa Hmm. gitu. Gitu. Jadi nanti ada masalah Oke. baru lagi. Kalau dia jadi vertigo atau apa, waktu dirotasi malah muter semua dia. Nggak cuma dia yang berputar gitu. Kan Dedi Padahal Mer dia rata-rata berputar. naik dok. Yeah. Ya, Dunia berputar duluan betul. sebelum dia berputar. Yeah. Dia nambah muter lagi. Oke, berarti kalau miring itu Yeah. apa ininya juga diganjel ya dok ya supaya lurus Ini pokoknya bukan lehernya ya. selimut dok. Biasanya selimut dilipat. Selimut Hmm. atau handuk Oke. dilipat kan Mm-mm. di pasien tuh pastikan ada bantal satu, ada Mm-mm. selimut, ada handuk. Mm-mm. Itu kan generik di tempat tidur itu kan. Nah, itu yang kita Hmm. pakai. Bantalnya kita eh, wajibnya bantal kan di kepala ini bid'ah sedikit lah digeser ke pinggul untuk prone gitu ya. Kemudian digulung Hmm. selimutnya untuk ganjel leher dan sternum. Pokoknya posisi kepala harus mendarat dengan nyaman. Jadi saya biasanya bilang, Hmm. Bapak Ibu tak ajarin parkir ya, gitu. Kalau parkirnya enak, boboknya enak, gitu. Oh iya, dokter kenapa baru ngajarin lah tukang parkirnya baru dateng, saya bilang gitu. Dokter kenapa Tapi nggak tolong, jadi parkir ke Jogja aja sih? lah kan duduk diam kedenger sekarang.
Belum ada program teleparkir, Dok. Oh iya, teleparkir. Aduh, betul betul betul. Kita harus bikin itu program teleparkir. Iya tuh, soalnya susah. Besok saya mau ini saya cuma mau ke diri saya dulu. Saya coba ke diri saya dulu enaknya gimana. Nyaman Jadi loh, biar Dok. bisa Nyaman. uh-uh, Nyaman, karena mengurangi kita, itunya orang. saya juga menyelakukan ke diri saya sendiri gitu kan. Karena ini Hmm. pandemi ya, Dok. Selalu saya Hmm. ulang-ulang, pandemi itu arisan. Arisan tuh kocokannya dapat siapa nggak ada yang tahu gitu. Ya kalau udah jaga segitu hebat, kemudian kena ya qadarullah lah, dinikmati gitu. Sudah merasakan bagian dari sejarah gitu, Dok. Betul, namanya tercatat Iya. sebagai pasien nomor sekian. Aduh, itu pada saat sudah selesai ya. Oke, jadi tetap kemudian itu untuk nafas. Kalau untuk yang lainnya dok, kayak mungkin kita harus latihan apa sih kalau saya masih ingat dulu pelajaran zaman dulu latihan nafas yang segmental, yang gitu-gitu. Iya. Itu Ya, itu terus perlu nggak dok? ini itu nanti tadi kan latihan yang keseluruhan ya, Dok ya, pengembangan secara Mm-mm, keseluruhan. mm-mm, Yang penting mm-mm, dijaga dulu gitu, jangan mm-mm, sampai mm-mm, mm-mm, ada apa namanya, ada eh, bagian dari paru yang tidak mengembang dengan baik. Karena kita tahu mm-mm, udara kan maunya ke atas, berarti mm-mm, lobus atas pasti lebih baik gitu. Tapi mm-mm. di atas ada iga, makanya Allah tuh maha luar biasa. Tuhan buat udara ke atas, ada iga tapi dia tetap bisa ngembang. Karena di bawah udara nggak di situ dengan baik ngumpul di situ karena dia ringan naik ke atas, tetapi kan di situ iganya longgar gitu, jadi lebih gampang untuk Mhm. didorong oleh diafragma. Jadi Mhm. tolong latihan, selain latihan mekanik tadi, latihan pernafasan dalamnya itu, tapi di fase awal agak repot ya dok, karena nafas Mhm. dalam itu Betul. meregangkan jaringan paru, itu Mhm. refleks batuknya akan terpicu, Ya, karena kan betul. stretch dari parenkim itu atau pleura kan membuat membuat refleks triggering dari calf reflex kan, jadi masih batuknya kayak pertusis tuh, aduh dok itu kayak Iya, senapan apa iya. kayak petasan banting gitu, tet 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 gitu kan, batuknya itu nonstop gitu. Jadi biasanya saya Betul. minta udahlah, makanya ikhlas aja tengkurap dulu supaya di Mhm. stres paru-parunya, setelah itu baru tarik nafas. Nah, tarik nafasnya itu Mmm. yang saya infokan bertahap. Uh, Mmm. ada nggak apa nggih? Ojo serakah ya gitu ya. Udara itu Mhm. dibagi bersama, diparingi gratis, yang ambilnya bertahap. Ya, sing serakah apa Mhm. kali muntah itu. Iya, Sing betul. sing sing apa namanya, kalau sing sabar mesti kan dapetnya nada, nanti biarin aja, jadi dia nada aja dari yang maunya dia kan. Terus Iya iya iya. tarik nafasnya bertahap, setelah dia Mhm. proning dia akan teregang Mhm. dengan baik, tarik Mhm. nafasnya jadi dicicil bertahap dok. Saya biasa Oke. sebut itu breathtaking. Mungkin dokter Diana Mmm. kalau dulu di persahabatan, kami dulu zaman era sebelum pandemi suka pakai aduh bagging ya dok, pakai bagging ya, positive ventilation, kita tarik Mhm. masuk Mhm. udara. Tapi ini kan pandemi ya dok, kita nggak bisa Iya, lakukan jadi positive ventilation. betul. Ya, kita pakai mesin yang sudah built-in aja. Kita kan punya hidung gratis, mulut gratis gitu. Udara sudah uh, Intel Tinggal Insight sudah di ngambil. dalam. Ya, sudah tinggal ngambil. Oksigen ekstraktor kita alami aja yang kita pakai dengan sedotnya pelan-pelan gitu. Mmm. Jadi biar Oke. gak gelagetan. Itu itu dilakukannya, kayak berapa menit sehari atau sehari berapa kali atau, ini dosisnya gimana, Dok? Saran saya sih setiap teringat tolong dikerjakan. Karena kan kita tidak pernah berhenti bernafas dong. Jadi Mhm. setiap rasa nggak nyaman tolong kerjakan. Saya pun begitu. Mmm. Kadang-kadang rasa Mmm. tidak nyaman tuh bukan karena oksigen kita turun atau Baik. CO2 kita menumpuk, Mhm. CO2 narkosis ya, atau Mhm mhm. kita aktivitas terus-terusan. Bicara itu kan juga aktivitas yang terus-terusan karena dia Mhm. membuang Iya. apa, berenergi, membuang apa, CO2 itu, dia Mhm. akhirnya kan akan narik gitu. Sama seperti Mhm. bayi yang habis nangis, gitu. Makanya Oh, kalau ada yang iya. nangis, kita suka nebu, nggak apa-apa, habis itu kan dia nyedot banyak-banyak, gitu. Iya Karena dia iya. inhalnya kan banyak. Jadi untuk itu dia harus tarik nafas dulu bertahap. Artinya ngerenggangin sih secara bertahap. Tarik nafasnya bertahap supaya masuk dengan baik. Kalau dikombinasikan tengkurap sambil tarik nafas bertahap, itu paling baik, Dok. Paling bagus. Olahraga paling Mmm. mager yang ada itu sebetulnya, tapi entah kenapa kok orang kalau dikasih yang gampang biasanya nggak mau dok. Kalau yang susah bertahap itu kok malah dikerjain, heran saya juga. Gitu.
Apalagi berbayar malah mau ngerjain. Yang Nah, gratis berbayar tinggal. makin semangat. Iya, heran saya. Harus dibayar, harus jangan sampai ada unit cost untuk udara yang kita hirup gitu nanti. Betul, betul, betul. Aduh, dokter ada Kemudian yang nanya lagi, nih. ya, Ada yang nanya dok, sebelum lupa. ya, Yang prone, balik lagi ke prone. Ada nggak tips untuk pasien dengan riwayat LBP ya, atau riwayat skoliosis? Ya ya. dok, pernah ada juga nih Banyak nih, waktu itu. banyak. Jadi pasien yang memang punya itu ya dok. Jadi memang previous illness-nya itu dia punya back pain. Dia waktu lagi COVID, kemudian diterah baring, kemudian pneumonia lumayan luas, Mhm. back pain-nya kambuh. Itu pokoknya nggak kompakan, itu saling saingan itu. Bawah atas remuk, gitu, ambiar. Jadi, jadi biasanya saya akan infokan kan harus diingat bahwa di tubuh manusia titik tengahnya itu diafragma. Ujung kepala sampai ujung kaki itu titik tengah yang menjaga supaya kita nggak roboh ambruk ke bumi, lengket sama magnet bumi, itu diafragma menegakkan diri. Otot-otot core, otot-otot yang mendukung sekeliling diafragma itu menegakkan diri. Dan diafragma salah satu yang punya komponen kuat untuk itu, karena dia membagi kompartemen dada dan perut. Di saat diafragmanya itu disuruh kerja sendirian untuk nafas, karena otot-otot pinggangnya itu sakit, mau nggak mau dia harus bantuin megangin pinggang juga kan dok. Jadi suruh milih dia, aku napas apa megang pinggang. Aku napas apa megang pinggang gitu. Kalau aku megang pinggang, aku nggak napas. Napas aku nggak megang pinggang. Ya, gitu. Ya kan, itu double job namanya. Double job dengan gaji satu dok. Jadi kan dia harus milih gitu. Tergantung keikhlasan di diafragma. Diafragma yang terlatih dengan baik, artinya orang itu biasanya olahraga pernafasan. Seorang perenang, seorang yang latih endurance, orang-orang yang apa ya, pokoknya latihan-latihan pernafasan itu diafragmanya baik, bagus gitu dok. Mungkin orang-orang yang bela diri, orang-orang yang penari, yang biasa setengah duduk ya dok, setengah apa ya namanya, mendak gitu ya, kayak kalau lagi gambyong kayak gitu itu kan setengah duduk kan posisinya, itu squatting kan, itu luar biasa, itu luar biasa, diafragmanya keren banget itu, otot-otot pantatnya juga keren, jadi bisa menyokong dengan baik si pinggang gitu. Kelihatan dok kalau udah dari jauh udah tepos, wah udah remuk, itu nggak akan bisa dia megang pinggang dengan baik, diafragmanya capek kalau COVID gitu. Terus posturnya hitik atau itu tadi yang perutnya offset gitu ya, itu pasti berat untuk diafragmanya. Kalau sampai dia COVID, kemudian pinggangnya pernah bermasalah, biasanya mungkin pernah dibilang unstable lumbal, pinggangnya geser gitu ya. Gesernya bukan karena jatuh, enggak. Tulang pinggang kita tuh diciptakan oleh Tuhan, itu satu tulang pinggang tuh terdiri dari itu disebut satu tulang dengan 33 segmen, mulai dari tulang leher sampai ekor. Jadi seperti ular dok, snaking position. Kalau si snake itu diganggu, ya akan, namanya ular diganggu kan lain-lainnya lepet-lepet ya. Jadi pasti akan terganggu. Nah, ada yang megangin ular nih, yang megang nih kenceng itu si diafragma sama otot-otot core itu. Jadi kalau ada back pain sebelumnya, ya memang mau tidak mau harus latihan diafragma. Latihan diafragma paling nyamannya posisinya balik-balik lagi tengkurap. Kenapa? Karena waktu tengkurap, dia kan ketiban tuh sama struktur di atasnya. Pada waktu dia tarik nafas kan sama aja latihan penguatan. Iya. Wah, tarik nafas, tahan, wah. Jadi latihan, kalau mau lebih bagus lagi dikasih tahanan boleh, kan tadi kita kasih bantal, jadi kayak tahanan, jadi dia kayak ngelawan sesuatu, jadi untuk karena ada beban jadinya strength, latihan kekuatannya ada. Ya, minta, makanya saya bilang tadi breathspec sama prone itu kombinasi yang baik, karena secara tidak langsung kita latih diafragma. Meskipun latihan diafragma, mungkin dokter Diana ingat dulu sambil telentang, perut ditaruh di tangan, ditaruh di perut, tarik nafas pak, tahan, ditahan ya, ditahan gitu. Betul, tapi kan itu beban yang kita beri. Kalau ini kan badan dia sendiri yang memang lazim sehari-hari dia pegang. Tentengan dia sehari-hari ya itu, kalau perutnya offset ya tenteng terus tiap hari gitu. Kayak bawa ember, bayangin bawa ember. Kalau embernya kita jinjing deket badan itu kan enteng ya, lever arm atau lengan gayanya pendek. Kalau kita jinjing jauh-jauh itu kan pegel, Pak, capek banget gitu. Ya itu dia yang terjadi, jadi tidak sadar kelimi badan dengan
memberikan beban melebihi dari amanah yang diberikan gitu. Gitu. Aduh, Jadi saya harus diet berarti ya. saya nggak bilang, Ya nggak bilang, tapi saya offset, kerasa kadar dong. offset masing-masing harus diukur dong. Kan nggak ada jembatan timbang untuk manusia, Anda boleh lewat Iya, iya, apabila iya. sudah gila gitu kan. Jadi kita yang harus memperkirakan sendiri karena bukan ideal body weight yang dicari, tapi kemampuan batang tubuh untuk menahan. Untuk orang yang terlatih mungkin dia kuat, nggak apa-apa. Tapi para amatir yang kemudian offset, nah itu yang berat. Ya, betul. Kalau mungkin Dokter Diana kan kita sama-sama di Respi, kalau pasien yang punya apa ya, childhood asma misalnya ya, itu dewasanya pasti back pain. Perhatikan aja. Kan diafragmanya capek. Nggak mau suruh bantuin dari kecil dulu, suruh ngurusin Dari napas kecil suruh terus. kerja Oh, keras ya, iya, iya. Betul, gitu. Pasti betul. develop into adult pain gitu. Nah, itu kalau kena COVID ambiar itu pasti. Gitu. Jadi Berarti diafragma harus sebenarnya dilatih. dia nggak masalah ya dok kalau memang apa namanya harus prone itu nggak masalah ya dok, mungkin dikasih painkiller gitu ya dok ya, atau gimana? Rata-rata gini dok, beberapa yang kalau namanya viral itu kan infeksi virus itu badan kan kayak kita flu biasa itu kan kayak digebukin ya dok. Ya, Wah, betul. udah mialgia, poliartralgia luar Ya, biasa, betul. sakit semua ya. Kalau lihat orang senyum aja sebel gitu kali kan. Jadi kalau bisa dikasih analgetik, nggak cuma antipiretik, kan kita bisa kasih analgetik antipiretik. Kalau memang spasmnya itu hebat di daerah otot trunkus, terutama pinggang, kalau memang ada back pain kayak tadi ya dok, kita bisa berikan muscle relaksan, Eperisonal CL bisa diberikan dok, sederhana. Karena itu sangat membantu untuk rilis otot-otot skelet yang di daerah trunk. Apalagi yang isoman ya dok, itu nggak semuanya punya akses untuk telerehab, telekonsultasi, kamu ada untuk akses. Kalau kami kan sudah jadi satpam COVID kan kita dari Maret tahun lalu sampai sekarang gitu. Jadi kalau baru dari jauh udah lihat ini kayaknya begini deh, begini dengan beragam karakter ya dok ya. Model-model begini jadi naik nih gitu. Apalagi ya kalau yang waduh pengeyelannya luar biasa, ini diabetes biasanya gitu. Jamaah pengeyelan gitu ya dok, biasanya kita betul. karena kita Kayak harus udah ada hati-hati. markernya gitu dok. Iya betul, clinical feeling pasti jalan. Sebagai seorang clinisi kita pasti udah jalan, tinggal perlu pembuktian secara laboratori, secara ilmiahnya kita cari gitu. Tapi memang sih dok, karena kita rehab itu sangat bergantung pada komplain pasien, ketaatan dia dan penerimaan dia akan sakitnya. Betul. Kalau dia fase awal itu kan, saya tuh nggak apa-apa, saya nggak ada masalah kok, cuma positif aja swabnya, masih dalam posisi denial gitu tuh, waduh ngadepin tembok ini, udah kalau kayak gitu ya sudah gitu, tengkurap aja, mohon keikhlasnya, kalau nggak tengkurap miring gitu biasanya dok. Kalau udah bergiring, kalau saya tengkurap 12 jam sehari besok sembuh nggak? Lah saya memang saya kan bukan Tuhan pak, saya tukang parkir gitu, jadi saya ngajarin supaya nafasnya lebih baik, yang Tuhan kasih bapak bisa ambil gitu. Yang enak tuh kalau udah acceptan dok. Kadang-kadang kalau dapetin depresi itu, aduh ngajak ngomong tembok beneran. Iya, bener. Itu psikiatri, psikolog harus masuk, iya. Iya, iya betul. Jadi memang harus di samping fisik juga ini ya, apa mental juga betul, harus kita perbaiki. Kan kita keroyokan kalau tim COVID ini kan betul-betul multidisiplin yang luar biasa, karena daripada pasienku, lebih baik pasien bersama dan kita pusing sama-sama gitu. Ya, yang penting betul. baik. Tarikin gitu, aja. Iya, karena kan intinya kan supaya kebaikan untuk dia gitu, kebaikan untuk kita juga. Betul. Namanya harum di langit kita dok, insya Allah. Ya, amin. Dokter, ada yang nanya nih, pasien kesayangan saya nih, Muhammad Iqbal 09. Pengalaman saya waktu perawatan long COVID, mencoba proning, tapi saturasinya malah drop. Akhirnya nggak pede, nggak pede. Jadi ini Mas Iqbal ini salah satu survivor yang luar biasa, dokter. Jadi masuk ke rumah sakit kami waktu itu dengan saturasi yang 60-70 seperti itu. Jadi sudah on HFNC, itu pasti untuk dalam kondisi jihad itu. Ya, itu sudah pasca COVID dok, karena alhamdulillah sudah negatif. Jadi tidak long COVID. Gimana? Ya, long COVID long COVID syndrome. Jadi
beliau ini kan harus 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 kita push untuk rehabnya bener-bener Iya, oke ya iya, dok ya, supaya iya, supaya bisa kembali aktivitas karena masih muda. Nah, iya, nih beliau bertanya nih waktu itu begitu diminta pron, terus saturasinya dulu anjlok, terus nggak pede, iya, terus nggak mau lagi. Nah itu iya. enaknya gimana? Biasanya kayak gitu dok. Iya, Ini juga sama dok terjadi di perawat-perawat kami yang sedang iya, jaga di ruang isolasi. Itu kan iya, misalnya saya iya, minta pron dong gitu, iya, sekian didampingi. Terus iya, saturasinya turun, terus panik terus aku dibalik lagi. iya, Biasanya iya. seperti itu. Nah ini mohon Makanya, saran dok, iya, enaknya gimana? iya. Itu tadi yang saya bilang dok, karena ada somatic memory ya, memori dan Mhm, badan kita itu mhm, nggak mau disakiti. Dan ada rasa ya. prevention supaya kita harus yakinkan nyaman gitu. Jadi kalau prone, karena manusia itu bukan telur dadar ya dok, jadi langsung dibalikin gitu lah. Miring dulu, diadaptasikan dulu, dia merasa nyaman. Jadi biasanya saya miring, bantal tuh saya posisikan di pinggul dalam posisi miring. Jadi waktu tengkurap ikut dia. Hmm. Udah ditemplokin dulu. Bahkan beberapa untuk pasien yang tidak sadar dibungkus pakai selimut dok. Jadi kayak di bedong ya, seperti di Mhm. bedong. Jadi selimut bawah, selimut atas, bantalnya di antaranya. Waktu dibalik, bantal ada di tempatnya, sudah dipinggul. Gitu. Jadi bukan nanti Hmm. ditengkurapin, habis itu diangkat, didongkrak, masukin bantal. Itu low back pain berpindah pada nurse dan dokter juga tim rehab yang ada di situ. Nanti terjadi insiden back pain pada nakes nanti dok. Jadi Oh, kayak oke kayak oke. kayak Mas Dani ini mungkin kan kita harus merasa secure dulu ya dok, karena kan biar Mhm, gimana pun diafragma juga ada bagian dari inervasi dari anastomosis antara vagus dengan phrenikus. Kalau itu mhm, diganggu, wah mhm. kacau dan heart rate ya apa Mmm, respiratory rate di atas 30. Tapi ya, begitu dia tenang, kemudian calm down, limbik sistemnya juga tenang, maka semua ritme nafas akan tenang. Di situ pentingnya mmm, kenyamanan, apalagi untuk para ICU survivor ya dok. iya, Post ICU itu post traumatic memory yang luar biasa. mhm Suara mhm, pip 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 iya, pip, pip. Itu mungkin dia nggak dia hapus dari memorinya gitu. Dia tidak suka, hmm, tidak mau ditanya-tanya tentang hal itu, tidak mau mengingat. Kan itu memori yang tidak nyaman. iya, More than isolated gitu loh. Sudah mhm, diisolasi, diikat di iya, mana-mana, dengar suara yang menyebalkan itu gitu kan. Itu mau iya, tidak mau ada apa ya, badan tuh bereaksi gitu. Spasem langsung kalau dengar hal yang nggak nyaman. Karena itu kalau bagi yang nyaman mendengarkan murotal, boleh dengar murotal. Tapi mmm, suara yang paling primordial, yang paling pertama kita dengar itu kan suara ketuban di perut ibu. Jadi mhm, kalau mau dengerin aja waterfall gitu ya, suara air mmm, hujan gitu. Ya nggak usah nyalain keran di ruangan, nggak usah gitu. Denger aja dari YouTube gitu. Kan itu suara yang menenangkan di ketuban, di mmm, dunia fetus di mana kita itu nggak pernah dijahatin orang karena iya, dilindungi oleh betul ibu. Setelah di luar betul, itu kan luar biasa itu dunia. Gitu. oke, Jadi itu membuat calming di dalam dok, calming inside. Jadi kalau inner mhm, feelingnya dia sudah tenang, apapun dia siap. Ini nggak bisa saya mmm, bilang manusia bukan telur dadar, jadi jangan langsung dibalik gitu. Jadi tolong pelan-pelan gitu ya dok. Jadi mungkin supaya nyaman kan. Terus mungkin juga dicek karena post COVID mungkin Mas Dani otot-ototnya spasme. Kalau ada tim rehabilitasi atau dokter, mhm, kami kan KFR itu kedokteran fisik dan rehabilitasi ya. mhm, Kalau dari dokter rehab yang ada di situ mau bisa assess dulu, tolong di assess. Atau dari tim, monggo silahkan di assess. Atau dokter Diana kalau lihat tegang banget nggak itu otot punggungnya. Nah, itu eperisan masuk dok. mmm, Nah, supaya lebih rilis. oke, Karena saya yakin Mas Dani itu kayak digebuki badannya. Sakit semua. Nah kan ada post COVID yang anak di SDNA-nya tuh naik loh dok. Jadi out develop itu autoimun. mmm. Ada beberapa dok. Jadi saya jelasinnya gimana ya sama pasien. Saya ini kenapa ya dok kok jadi ininya bengkak, ininya sakit-sakit. Ini encok habis COVID Pak. Saya bilang gitu. Bener, berarti Jelasinnya kan bener, semua betul. orang awam. Rasanya, badannya luar biasa pasti itu. Ya, 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 Iya. ya. Oke, Ini oke. encok Pak. Iya, betul. Sakitnya Pak Raden gitu. Tapi karena COVID-nya gitu. Berarti memang, ya apalagi selama sakit kan, apa ya dok, mungkin ya harus nahan tidurnya juga nggak enak gitu ya dok. Mau Ya, seenak-enaknya di rumah sakitnya enak di rumah lah dok. Iya. betul, betul, betul. Oke. Jadi
Jadi boleh ya dok misalnya untuk proses baliknya dia itu nggak dalam 1 hari itu berarti tetap bisa diterima ya dok ya karena kan ada modified proning juga ya dok ya. Nggih, nggih, nggih. Tapi kalau bisa ya Hmm. usahakan dalam sehari, Dok. Dalam sehari Hmm. misalnya 1 jam 2 jam dia miring, kemudian modified proning gitu. Jangan berhenti di Oke. miring gitu. Oh Tapi iya tetap iya iya. misalkan suatu ketika dia tetap prone, tapi kita beritahu keberhasilan mengembangkan paru-paru, membuat plis ketannya terbuka nggak jadi apnesal itu adalah pasien gitu. Kalau udah Hmm. diobras ya udah selesai dok fibrotik nggak bisa lagi ngembang gitu. Terus penyesalan itu Betul. ya pasti di belakang, kalau di depan kan Iya. pendaftaran. Iya Itu benar. dia. Makanya kita kita dari awal kasih tahu gitu. Bener bener bener. Nah, berarti kapan kira-kira kita bisa maksudnya gini, perkembangan apa yang bisa kita infokan ke pasien tuh Bapak sudah membaik sekarang. Itu selain selain dengan pemeriksaan radiologi ya, Dok ya, tentu saja ya. Untuk yang Mm. sehari-hari monitornya itu apa ya, Dok ya? Hitung nafas Hitung yang tadi saya nafas. katakan. Ya, jadi hitung nafas itu Hmm. kita sebut breath count test. Kita ngitung. Mhm. Karena kalau ngitung kayaknya semua paham deret ukur ya dok, deret angka tahu gitu. Jadi tarik nafas. Sebetulnya sih yang ini kan masalahnya di inspirasi ya harusnya. Tapi kan kita Mhm. ngitung sambil narik nafas kan kelelep ya dok, susah. Iya, Jadi kita hitung, kita anggap aja ekspirasi kita hitung. Meskipun ini bukan penyakit karena obstruksi karena obstruktif. Mhm. bukan bukan karena respirasi ekspirasi terganggu. Cuma Iya. setidaknya kalau ekspirasi aman, inspirasi aman gitu. Karena saya lebih Hmm. mudah di ruangan untuk menginfokan kepada pasien, jadi dia juga bergerak pede gitu dok. Karena ada fear Mhm. of dyspnea kan ya, rasa takut takut sesak itu pasti. Iya, Kayak orang bisa betul. takut nyeri dada itu muncul. Mhm. Jadi biasanya saya infokan, bapak tarik nafas atau ibu tarik nafas, kemudian langsung hitung dengan deret yang terus-terusan merepet ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai angkat sampai nafasnya habis dalam satu tarikan. Ada juga yang kita yang 1, 2, nggak boleh Pak, ini bukan Hmm. lomba, ini kita nggak ngecek panjang-panjangan. Karena kan satu ruangan bednya 2 dok. Wih Iya. sebelahku 30, masa aku nggak nyampe. Padahal kan itu suami istri aja begitu loh Mbak. Jadi Oh iya 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 iya. dia jiwa kompetisi kan Biar biasanya. Tapi ini kompetisi. lomba ya. Dari awal saya infokan ini yang diukur bapak, bapak pagi ke sore dari setiap aktivitas itu berbeda gitu. Nggak ada lombanya, bapak sendiri yang tahu. Kalau bisa di Hmm. atas 10, insya Allah aman. Maksudnya Hmm. modal duit yang ada di dalam dompet untuk bawa jalan-jalan tuh cukup gitu. Ya. Tapi kalau di bawah 10, waduh berdiri aja capek banget gitu. Dan risikonya Hmm. jatuh dong kalau kurang dari 10 nanti, otomatis. Oh iya 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 Karena untuk iya. menegakkan badan kita butuh energi, kita butuh oksigen, supply oksigen demand yang cukup. Gitu. Betul. Betul, Dok. Ya, gitu. Oke, berarti breath count ini jadi satu kesatuan dengan latihan yang kita lakukan ya, Dok ya. Karena kan jadi Iya. Pakai apa? hemat dok. Ya, kan hemat cara evaluasinya ya, Dok ya. Iya. Iya. Oke. Dokter, Iya. Yang sederhana kalau saya untuk umum. pakai insentif spirometri gimana, Dok? Menurut dokter. Karena saya tuh apa ya? Saya jadi agak semi KFR sedikit gitu kan saya Nggak apa-apa, saya dok kan memang minta dari respirasi kan, emang dari respirasi, lang rekrutmen saya kan minta memang. saya minta pasien untuk latihan dengan Nih, insentif spirometer dengan nih, tujuan saya supaya bisa pengembangan. mengukur supaya dan Nih, pasien tahu oke saya 1 bola 2 bola sekian jadi nih, nih. punya punya Itu, patokan objektif gitu nih, dok itu kira-kira hitung aja. kapan Boleh. kapan saat terbaik untuk memulai latihannya itu Setelah inflamasinya reda dok. setelah Karena kan inflamasinya itu kan reda. kita kan dokter kan pasti melihat marker inflamasi ya, entah prokalsitonin kah atau apa gitu. Yang penting Iya. yang hilang ya dok, yang di parunya itu reda, tidak ada Hmm. inflamasi baru yang banyak atau ini ya. Jadi karena kalau tinggal si efek sitokin stormnya kan biasanya dedimer naik dan lain-lain kan dok. Jadi Betul. karena kalau masih ada inflamasi yang berat di situ kita lakukan insentif spirometri di awal itu kayak masukin lebih banyak ininya. Ya, jadi lebih baik Hmm. alami dulu. Breastfeed kan kemampuan dia, ya, dok. Jadi, tapi boleh nggak pakai lung recruitment terapi, pakai insentif spirometri? Boleh dok, boleh. Tapi insentif Hmm. spirometri ada 2 jenis dok. Mungkin dokter Mhm. lihat satu pakai bola, satu enggak. Nah, Hmm. yang pakai bola itu lebih ke arah flow insentif spirometri. Jadi yang dilihat adalah arusnya.
Oke. Tapi kalau yang Oke. tidak pakai bola, yang dilihat adalah volumenya. Hmm. Jadi ada yang volume base, ada yang flow base. Sebetulnya kalau dokter bisa cari yang volume base. Karena kita tahu Hmm. berapa liter yang dimasukkan ke dalam paru-paru. Oh gitu. Hmm. Oke. Cuma nggak lebih susah dicari biasanya, Dok. Bedanya Iya dengan dok. red testing yang saya ajarkan sama yang ngitung secara klinis itu, ini lebih murah, Dok, ngitung. Tuh. Betul dok. Nah, saya lupa tuh yang Pre-install. discount itu kemarin. Kemarin saya lupa tuh. Oke, sekarang saya punya Ya. cara lebih murah. Jadi kita bisa Iya, lakukan di rumah sakit iya, yang nggak ada iya. insentif spirometri. Oke, Iya. siap. Mungkin Sip, bisa kolaborasi dapat dengan jawaban. sahabat kami Iya, di betul. rehab atau sejawat dari tim. Karena kalau pasien menghitung itu kan mazhabnya dia yang dia percayai, kemudian saya juga harus percaya karena cara ngitungnya 1, 2, 3 urutannya kan sama sama saya kan, Dok, ya. Jadi Iya. bukan bilangan 5, bukan bilangan yang genap gitu. Jadi pasti urutan sama ya Pak, 1, 2, 3 deret angka biasa. Iya Dok. Gitu. Siapa tahu dia bilangan prima ya dok ya. Oh, itu dia kan 1, 3, 5, 7 Mikir kan dulu. repot saya. Harus Mikir diinfokan dulu dulu. dia. Mungkin guru matematika kan. Siapa tahu dia. Oke, ya dokter ada lagi. Kalau misalnya ini tadi, kalau misalnya kuncinya adalah kita harus bisa kalau pasiennya itu sudah dengan pasca COVID, sudah dengan plisketan. Nah, tapi kan kita masih punya waktu ya dok ya untuk recovery. Nah itu eh, ada terapi apa, ada program apa lagi yang bisa dilakukan dok? Misalnya pasiennya itu sudah pasca COVID, kemudian sudah di rumah, latihannya kayak apa dok? Latihannya tetap lung recruitment harus dikerjakan. Kronis Baik. tidak boleh. Banyak kan yang gini Dok, banyak yang aku kan udah sembuh, nggak perlu lagi gitu. Nggak perlu lagi. Ya, Loh ya, kan ya. sembuhnya sembuh, kan namanya sembuh. Luka kan ada jaringan parut. Nah, jaringan parutnya akan makin kaku dalam 12 minggu. Biasanya kan efek terapi treatment akan baik dalam 3 bulan ya Dok, Ya, sama tahu ATS, betul. IRS. Ya, Jadi ya. kalau dalam 3 bulan dia tidak menjaga di jembreng paru-parunya ini, ya nanti akan kaku gitu. Udah Hmm. udah dapat yang bantek paru-parunya kan repot kalau suruh latihan Ya, nafas. Ya itu tadi Dok, betul. dompetnya kecil, mau ngambil ke ATM sedikit, habis, dikit-dikit mogok Baik. gitu. Gak bisa Ya, shopping loh Bu, betul. saya bilang Ibu gak bisa shopping loh Bu, baru 1 lantai udah capek, rugi. Gitu. Motivasinya Harus harus ada. harus Bapak-bapak gak bisa motivasinya naik sepeda harus lagi deh. Iya, motivasinya gak bisa naik harus sepeda lagi. sesuai ini ya Deka, sesuai Betul, goal masing-masing karakter oriented. masing-masing pasien ya. Goal oriented. Oke. Oke, kalau misalnya udah nggak di rumah sakit kan berarti dia bisa latihan sendiri ya dok ya. Kemudian Yes. boleh nggak langsung, kan ada pasien saya yang langsung, dok saya pengen angkat berat gitu. Wah, boleh nggak sih dok? Langsung latihan berat maksudnya Dok? Hahaha. Ya bertahap Dok. Kan kita juga nggak Nah, bisa dari mulai latihan berdiri langsung lari kan. Jadi bertahap setelah dia siapkan pernafasannya dengan baik, kemudian dia modal dompetnya itu ada, baru dia latih seluruh organnya tetap upper sama lower. Jadi latihan tangan, latihan kaki penting, latihan diafragma otot perut penting, latihan jalan paling kita anjurkan. Sayangnya ini pandemi masih ada ya Dok. Kalau tidak kan berenang paling baik sebetulnya ya, ya, untuk betul. semuanya gitu. Nggak mungkin berenang pakai masker soalnya, jadi ya mau nggak mau ya sudahlah, adanya sepeda mungkin atau berjalan boleh dikerjakan. Cycling sambil tiduran Dok, posisi dead bug itu kayak Oh, posisi apa ya? Mm-mm. Itu bisa dikerjakan sebelum dia sepedaan ya Dok, karena setelah hmm, selesai ngatur nafas. Kami dari rehab sebut itu energi konservasi karena dia harus hemat mhm, energi. Ini hmm, mobilnya ini boros bensin gitu. Jadi dia betul-betul harus latih dan tarik nafas, latih dan tarik nafas dan atur nafas. Pada waktu berjalan jangan lupa pahami badannya gitu, dengerin badannya. Kalau rasanya hmm, capek, jangan sok kuat. ya, Itu tadi Dok, betul. jiwa kadang-kadang lu harga diri kan melebihi segalanya ya. Masa iya pingsan di tengah cewek cantik misalnya, kalau ya anak muda gitu ya, ganteng gitu kan, pasti harga dirinya itu, makanya persiapkan dulu sebelum sebelum ini apa namanya masuk runway gitu ya. Jadi Mhm, betul-betul latihan cycling sambil tengkurap, latih nafasnya, breathwork, latih panjang nafasnya dihitung gitu ya. Apakah mhm. memastikan, wah Dok saya udah 30, oh di atas 30 mah aman, udah di atas 95 itu Dok rata-rata saturasi Dok.
Oh, gitu. Hmm. Tapi kalau pasien baru masuk COVID, dok, tarik nafas, Bu, hitung. Aduh, udah Udah habis. Coba di ICU. Aduh, lihat setengah. catnya. Iya, dia akan ngeliat tuh, dok, dok, saya sudah bisa 5. Begitu di ruangan, ternyata begitu balik ruangan, teman-teman saya bisa 30 ya, dok. Lah, iya, makanya Bu, baru 5 udah bangga. Karena dia nggak lihat, gitu. Ya, Karena ya, betul. ya, itu progresnya naik, dok. Harus dia hitung. Kalau dia hitung, dia akan menjaga dirinya. Hmm, ya, Biasanya betul. saya bilang kalau memang kita bukan maunya kita kena COVID, tapi kan itu sudah qadarullah ya, sudah takdir yang sudah harus dijalani. Tapi kalau sudah kena COVID, tolong dijaga. Onderdil yang Mhm, tersisa ini jangan tanpa ambiar gitu. Jadi mhm. hitung nafasnya, di maintain karena pandemi belum usai, masih ada sakit-sakit lain yang lebih berbahaya selain COVID. Masih punya stok tuberkulosa ya, dok ya, Ya, yang betul. nyaris terabaikan selama pandemi ini. Padahal gitu kita juga ketakutan sama dia. Iya, Banyak yang bonus MDR, XDR iya, sekarang karena betul. itu. Aduh, Waduh, selama post COVID-nya sih, karena itu iya, tadi, susah betul. mekrok. Terus sama kerok. Dok, satu lagi. Ini saya cari suka. Batuk. Tentang batuk. Yeah. Jadi seringkali pada saat perubahan posisi itu atau apa tuh pasien yang baru itu dikeluhkannya adalah batuk dan itu selalu jadi ganjelan gitu. Saya tuh batuknya begini banget gitu, batuk-batuk banget. Terus eh, apa enaknya gimana ya gitu atau ya 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 karena kadang kitanya juga itu ya udahlah nggak usah aja gitu karena kayak gitu gimana dok enaknya. Kan dilihat tadi, dok, karena perubahan posisi itu kan juga Mhm. stretching dari komponen parenkim kan ya, otomatis Ya. kan akan apa ya, memicu triggering dari refleks batuk. Tapi kalau Mhm. karena COVID-nya sendiri, kalau ada peradangan di daerah trakea, karina juga Mhm. men-trigger batuk. Jadi di awal kan batuknya kering, makin ke sana batuknya akan jadi berdahak. Di awal juga akan terjadi disfungsi dari mukosilier, dari jaringan nafas, jadinya awal-awal itu hantaman tuh batuknya kering, tar 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 gitu, Ya, mukosiliernya ya. lambat keluar. Kalau sudah ada Hmm. dahaknya, niatnya kan mau bersihin COVID-nya sebetulnya dahak itu. Ya, Tapi kalau betul. kalau dia, karena hobinya kita ini kan batuk yang gitu kan ya, batuk Ya, yang meletus gitu. Padahal batuk coughing beruntun. itu Ya. beruntun, ya. Batuk yang beruntun dan cough itu batuk yang menobrak pita suara kan. Jadi Mhm. kalau bisa batuknya itu kalau dalam kontrol, tolong pita suaranya dibuka. Caranya buka pita suara gimana, dok? Buka tutup pita suara. Bukanya itu kayak kita ngabapin orang itu loh, dok. Ya, bikin di cermin itu, tarik Hmm. nafas, bikin embun di Mhm. cermin. Ya kalau kalau zaman kecil kan mungkin habis makan jengkol dan lain-lain ke teman gitu kan. Seperti itulah. Itu huffing gitu. Oh, oke. Ya. Huffing itu kita mengekspirasikan tanpa mendobrak, tapi pakai kekuatan Hmm. diafragma. Jadi gitu, jadi Hmm. effortful ya. Pakai. Karena nanti Oh, kalau memang ada dahaknya, dia akan naik dan kemudian akan diakhiri dengan coughing ledakan itu kalau memang dahak itu sudah menyentuh karina. Tapi kalau belum, rugi, capek aja iya, dapatnya, iya. desaturasi dapatnya gitu. Makanya tarik nafas Oke. dalam berbahaya, dok. Kalau di awal-awal yang masih kayak Hmm. gitu kan, bukan bahaya untuk keselamatan, enggak. Bahayanya untuk memicu batuk. Nanti enggak Hmm. istirahat. Jadi tarik nafasnya bertahap yang tadi saya bilang. Rileks aja, santai aja nafas, miring, tengkurap, itu saja. Gitu. Kalau memang gatel Hmm. tikel-tikel di sini ya huffing, Oke. gitu, dok. Iya. Sip. Prinsipnya harus Wah. tenang. Karena kalau terjadi kolaborasi ketidaktenangan, artinya pasien dan dokternya sama-sama nggak tenang, itu Mhm. cakep banget itu hebohnya. Jadi nggak jadi dibalik telur dadarnya, dong. Iya, Jadi besok betul. lagi kosong separuh, makanya Kosong dekubitus dan separuh, lain-lain. betul. Oke. Gitu. Berarti ini benar-benar ngobrol sama Dokter Chan bikin saya tenang. Semoga bisa menularkan kepada pasien-pasien dan teman-teman semua yang gabung nih. Amin. Dokter, kayaknya Insya waktunya udah Allah. mau habis. Bisa. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih banget ya Dokter Chan. Sama-sama. Kapan-kapan kita sambung lagi ya Dokter. Enggak, gitu. Ya Allah, seneng banget. Dokter tetap sehat. Dokter Chan ini Amin. hari ini hari Ahad udah mau visit. Luar biasa. Saya aja udah izin kalau visit hari Ahad. Luar biasa dok. Sehat selalu dokter. Beda. Ya, terima Beda. kasih teman-teman semua Beda. sudah gabung di IG ini ya. Nanti saya save, bisa dilihat lagi. Semoga jadi
berkah buat semua, manfaat buat semua. Amin. Terima Semoga kasih. semua sehat gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.